Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizkia, NIM 1201444. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS, yaitu soal yang pertama, yaitu apa yang dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat di pengadilan. Penggugat itu ialah orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain atau tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Yang dilakukan penggugat yaitu yang pertama, melakukan permohonan. Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal pemohon. Yang kedua, melakukan gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Yang ketiga, melakukan replik setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan. Dan yang keempat, penggugat dapat mengajukan bantahan berupa eksepsi karena adanya cacat formil. Dan yang kelima, dapat melakukan gugatan profesional. Gugatan profesional sendiri adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dan yang keenam, memberikan minimal 2 alat bukti yang sah atau kebenaran formil. Yang ketujuh, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sebagai peringatan kepada tergugat untuk melakukan sebuah putusan. Dan yang ke-8, jika salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama, maka dapat melakukan banding. Yang kedua yaitu tergugat. Tergugat adalah pihak yang dianggap telah merugikan pihak lain atau penggugat. Yang dilakukan oleh tergugat, yang pertama yaitu tergugat berhak memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Yang kedua, tergugat dapat menanggapi kembali atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Dan yang ketiga yaitu tergugat dapat melakukan gugatan balik yang disebut dengan rekonvensi. Yang keempat, dapat melakukan gugatan profesional. Yang kelima, dapat melakukan verset atau perlawanan ketika dijatuhkan putusan verstek. Yang keenam, tergugat berhak memberikan minimal 2 alat bukti. Dan yang ketujuh, tergugat harus patuh dan melaksanakan putusan eksekusi. Pihak intervensi yaitu pihak yang merasa dirinya memiliki kepentingan dengan adanya perkara data yang ada dan mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut untuk membela hak dan kepentingannya sendiri. Pihak intervensi tersebut dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi. Yaitu yang pertama, fugging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Yang kedua yaitu to senkom adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara tersebut berdasarkan alasan ada kepentingan yang terganggu. Free Juaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Selanjutnya yaitu turut tergugat. Pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat digunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu dan turut tergugat cukup hadir dalam proses persidangan. Soal yang kedua, apa yang dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan acara di pengadilan agama. Tugas hakim di peradilan agama sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 JO, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa peradilan agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak dalam rangka mewujudkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sesuai dengan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 JO, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 JO, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini
sikap hakim itu adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Hakim menerima perkara, dan ketika ada perkara yang ditangani hakim, hakim kemudian meneliti perkara dan mengadili perkara tersebut sampai menjatuhkan putusan. Tugas hakim di peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Pada intinya, tugas hakim di peradilan agama yaitu yang pertama membantu mencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan. Yang kedua yaitu hakim mendengarkan kedua belah pihak. Yang ketiga, hakim wajib mendamaikan para pihak. Yang keempat, hakim memberikan para pihak hak dan hukumnya. 5. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Soal yang ketiga yaitu bagaimana komparasi spesifik acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Komparasi spesifik antara pengadilan negeri dan pengadilan agama yaitu pengadilan negeri mempunyai wewenang mengadili dan memutus perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan di peradilan agama mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam atau non-Islam yang mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan wewenang perkaranya yaitu wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, sedekah dan ekonomi syariah. Sumber hukum peradilan agama yaitu KHI, KHS, fikih, qanun dan fatwa ulama atau ahli fikih. Di pengadilan negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata yaitu yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Hal ini diatur dalam pasal 118 HIR. Contoh di pengadilan negeri yaitu perkara perdata seperti uang prestasi, sengketa, pertanahan dan lain sebagainya. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Dapat disimpulkan bahwa hukum acara pengadilan agama memiliki keterkaitan dan merupakan bagian dari hukum acara perdata. Hukum acara perdata sebagai hukum yang memiliki ruang lingkup yang besar, sedangkan hukum acara pengadilan agama adalah bagian dari hukum acara perdata yang lebih spesifik, dalam arti lebih spesifik yaitu menangani perkara yang berhubungan dengan agama Islam atau yang berhubungan dengan syariat. Soal yang keempat yaitu bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang. Harapan saya semoga hukum acara perdata dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara dan menjadi sebuah solusi yang efektif dan efisien serta yang efisien terhadap permasalahan sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam menyelesaikan perkara, karena pada dasarnya hukum acara perdata itu mempunyai prinsip yaitu proses cepat, biaya ringan serta mempunyai perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.